Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Ifiafida dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya dengan NIM 2107025005. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi tentang mata kuliah manajemen resiko. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang materi risiko likuiditas. Baik, bagian-bagian materi yang akan saya paparkan yaitu ada pengertian risiko likuiditas, ada komponen-komponen dari risiko likuiditas, ada model bisnis dan risiko likuiditas, ada pemicu risiko likuiditas, pengukuran risiko likuiditas, dan yang terakhir itu ada mitigasi risiko likuiditas. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas apa sih itu risiko likuiditas. Jadi, pengertian dari risiko likuiditas menurut PPI nomor 13/23/PPI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset yang liquid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, itu menurut PPI. Lalu yang kedua itu ada pengertian manajemen risiko likuiditas dari IFSB, yaitu di mana potensi kerugian bank Islam akibat ketidakmampuan mereka dalam memenuhi liabilitas atau membiayai peningkatan aset pada saat jatuh tempo dengan kerugian dan atau dibebani biaya di luar kemampuan. Mungkin itu pengertiannya. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai komponen-komponen dari risiko likuiditas itu sendiri, yaitu ada kewajiban jatuh tempo. Bentuknya antara lain yaitu ada simpanan jatuh tempo, ada komitmen pembiayaan jatuh tempo, dan ada klaim garansi jatuh tempo. Lalu komponen yang kedua yaitu ada sumber arus kas atau cash flow. Bentuknya itu ada simpanan baru, pelunasan pembiayaan, ada pembayaran datang atau hasil dari pembiayaan. Lalu selanjutnya ada aset liquid berkualitas tinggi, yang bentuknya itu ada cadangan kas atau IDR dan Forex dari rekening di Bank Indonesia dan bank lain. Lalu ada surat berharga. Ya, mungkin itu saja komponen-komponennya. Lanjut kita ke model bisnis dan risiko likuiditas, yaitu ada penyaluran dana utama dan ada sumber dana utama. Nah, penyaluran dana utama ini ada pembiayaan komersial dan pembiayaan konsumtif, di mana berjangka pendek sampai dengan berjangka panjang. Nah, pembiayaan modal kerjanya ini jangka waktunya itu sampai dengan 12 bulan. Lalu apabila pembiayaan investasi jangka waktunya 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Begitu pula yang terakhir itu ada pembiayaan konsumtif. Jadi jangka waktunya itu mulai dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan terakhir 10 tahun. Lalu model bisnis yang kedua itu ada sumber dana utama, yaitu dari giro tabungan dan deposito. Nah, ketiga sumber dana utama ini bersifat jangka pendek, di mana dapat diambil sewaktu-waktu. Jadi jangka waktunya itu sekitar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada pemicu risiko likuiditas. Nah, di sini ada yang pertama itu ada penarikan dana simpanan dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan jumlah dana masuk yang seimbang. Jadi besar jumlah nasabahnya penarik dan besar nilai nasabah penarik. Jadi ada nasabah intinya juga. Lalu ada penarikan komitmen pembiayaan dalam jumlah yang besar. Lalu juga ada penurunan nilai aset dalam nilai yang besar dan mendorong ketidakpercayaan nasabah. Jadi kualitas aset produktif ini merupakan faktor yang sangat penting. Lalu kita pindah ke materi berikutnya, yaitu ada pengukuran risiko likuiditas. Itu ada proyeksi arus kas, di mana membuat proyeksi arus kas per periode waktu. Jadi ada beberapa periode waktunya.
seperti 1-7 hari, 8-15 hari, 16-30 hari, 31-90 hari, 91-180 hari, dan lebih dari 180 hari. Dimana ada arus kas keluar, arus kas masuk, dan arus kas netto, dimana nettonya negatif. Jadi kebutuhan dananya masuk baru atau net funding recruitment. Dan apabila nettonya positif, jadi penempatan dananya jangka pendek. Lalu materi yang terakhir yaitu ada mitigasi risiko likuiditas. Jadi mitigasi yang pertama itu ada membentuk cadangan likuiditas. Itu yang pertama, memahami dulu pola dan data historis perilaku nasabah bank syariah yang bersangkutan untuk menyusun kebijakan cadangan likuiditas. Lalu ada cadangan primer, yaitu berupa kas dari bank, BI, dan bank lain. Lalu ada cadangan sekunder, yaitu berupa SPIS, SIMA, dan SPSN. Lalu mitigasi yang kedua yaitu ada diversifikasi sumber pendanaan, di mana dapat meminimalisasi risiko konsentrasi pendanaan, yaitu berupa ketergantungan nasabah inti atau prime customers dan keragaman jangka waktu simpanan. Lalu ada maksimalisasi rekening kasa atau current account dan saving account, yaitu berupa giro dan tabungan. Lalu yang ketiga itu ada fasilitas siaga atau line facility di pasar uang antar bank syariah atau disingkat sebagai PUAS. Itu di mana bank syariah mempunyai kesepakatan dengan sesama bank syariah untuk saling menempatkan dana investasi di pasar uang. Dan kendala terjadi karena kondisi PUAS ini yang kurang aktif dan liquid. Lalu yang keempat itu ada fasilitas bank sentral atau Bank Indonesia, yaitu fasilitas likuiditas intrahari atau FLIP, dan fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP, yaitu harus mempunyai jaminan. Lalu yang terakhir itu ada sekuritas aset, yaitu menerbitkan surat berharga di pasar uang dan pasar modal dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh bank syariah sebagai underlying aset dari surat berharga yang diterbitkan. Dan harus memperhatikan kondisi pasar, kinerja bank, biaya underwriting, expected return dari investor, dan prinsip kepatuhan syariah. Nah, mungkin itu saja rangkuman materi dari risiko likuiditas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.